Halo Fasya Electiners. Di episode kali ini kita mau bincang-bincang dengan salah satu mahasiswa Fakultas Syariah di IAIN Pontianak. Nah, ini Mas Gusti Muhammad Farul Rozi, biasa dipanggil makan ya. Aji. Oh, Aji. Dipanggilnya Aji. Nah, ini kita di sesi episode kali ini yang perdana nih, kita mau ngobrol dengan mahasiswa. Nah, kenapa? Sebelumnya belum pernah. Belum pernah. Jadi ini perdana. Aji ini perdana kita ngobrol dengan mahasiswa. Nah, kenapa kita ngundang mahasiswa? Kayaknya memang perlu deh ada sesi ngobrol dengan mahasiswa ya. Nah, salah satu yang perdana kita undang ini Mas Aji ya. Satu hal yang membuat kami itu berinisiatif untuk undang Mas Aji karena dia adalah mahasiswa Fakultas Syariah yang punya inovasi. Nah, ini inovasi dari Mas Aji ini yang mungkin bisa menjadi suntikan bagi mahasiswa yang lain gitu ya di Fakultas Syariah untuk jadi percontohan gitu Mas Aji ini. Nah, ini Mas Aji kalau kita mau lihat ya punya gerakan. Wah, ini gerakan yang luar biasa ini, gerakan di Kota Pontianak. Nanti dari Kota Pontianak gerakannya ke Kalimantan Barat, nanti se-Indonesia gitu kan. Nah, itu gerakan infak 5%. Ya. Jadi inovasi yang dilakukan oleh Aji dan teman-temannya ya. Teman-temannya ini Aji dari Prodi Hukum Keluarga Islam. Dan memang ini salah satu bentuk aplikasi lah dari ilmu-ilmu yang dia dapatkan di Prodi Hukum Keluarga Islam yang diaplikasikan dengan teman-teman HKI semua ya, dengan teman-teman HKI, rata-rata HKI intinya. Tapi ada pondok-pondok awal pun HKI. HKI semua. Jadi memang apa ya, ide-ide dasar terbentuknya infak 5% ini dari itu. Kawan-kawan HKI dari dosen-dosen mata-mata kuliah yang ada di HKI, lahirlah gerakan infak 5% ini. Nah, itulah makanya kita mau ngobrol-ngobrol, kita mau Mas Aji bercerita nih. Kenapa sih ada gerakan ini gitu? Apa latar belakangnya? Silakan. Terima kasih Pak Badil udah membuka tadi. Ya. Jadi kawan-kawan semuanya, kenapa sih timbulnya gerakan infak 5% ya, Pak? Ya. Jadi berawal dari keresahan saya, Pak. Keresahan. Ada keresahan. Jadi dan Cuma, juga kalau ada anak muda itu selalu keresahan. Ada keresahan. Dan juga ada masalah yang saya lihat di lingkungan sekitar saya gitu, khususnya di anak-anak muda. Iya. Jadi pertama dulu jujur saya sangat tidak pernah berinfak jujur, Pak. Tidak pernah ya. Malahan saya tidak pernah berinfak malahan dulu. Nah, ketika selalu nerimanya infak ya. Menerima infak, dikasih kan? Tidak pernah ngasih tapi dikasih. Selalu dikasih ya. Jadi berawal dari itu setiap tahun gitu terus kan Pak, dan tidak ada perubahan. Dan alhamdulillah di awal 2019 kawan-kawan ada video dari Ustadz Kondang, Ustadz Adi Hidayat. Ya. Jadi beliau menyampaikan gini Pak, ketika kawan-kawan mengamalkan hal ini, kawan-kawan akan mendapatkan dunia itu kecil bagi kawan-kawan. Apapun yang kawan-kawan butuhkan akan dikasih sama Allah. Betul. Apa nih gitu kan? Betul. Penasaran gitu Pak. Rupanya ujung-ujungnya Ustadz Adi Hidayatnya bilang, ini amalan saya dan amalan guru saya. Udah dilakukan beliau gitu kan. Rupanya beliau bilang setiap dapat apapun, uang spesial berapapun itu beliau menyisihkannya. Sebanyak 2,5% atau 5%. Nah, itulah penyebab saya bisa sampai di sini kata beliau. Apa yang dibutuhkan itu saya dapatkan. Apa yang saya inginkan itu Allah berikan gitu sesuai dengan kebutuhan saya. Nah, dari awal situ penasaran masih Pak, tapi masih dilewatkan gitu kan. Biasanya kita buka IG kan, di scroll kan. Tapi tidak bisa dipungkiri memang Ustadz Adi Hidayat ini bisa besar dan berkembang seperti saat ini ya. Salah satunya lewat itu juga gerakan infak, gerakan sodako gitu ya. Yang terinspirasi dari beliau gitu. Iya. Jadi awal dari situ enggak nih Pak, enggak dihiraukan. Besoknya ada video yang sama Pak dengan akun yang berbeda. Ya, Besoknya lagi ada dengan akun yang sama dan dengan akun yang berbeda dengan video yang sama dan judulnya sama gitu kan. Kenapa video ini muncul terus gitu kan? Apakah memang harus saya terapkan gitu? Iya. Tapi tidak pernah dalam ide dalam otak nih pengen mau beramal infak gitu kan? Tidak pernah terbesit. Tapi cobalah. Kebetulan saya fans sama Ustadz Adi Hidayat gitu. Jadi cobalah terapkan. Alhamdulillah selama sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan benar-benar banyak perubahan yang saya dapat gitu Pak. Betul. Setelah mengamalkan ini. Nanti di video ini boleh nih ditag sama Ustadz Adi Hidayat nih. Jadi beliau menjadi inspiring ya, menginspirasi salah satu mahasiswa di Pontianak sehingga lahir gerakan ini gitu. Nah, ini luar biasa sekali. Nah, dari berawal di situ setahun saya amalkan, alhamdulillah benar-benar banyak perubahan Pak. Banyak perubahan. Dan dari situ tidak lama saya masuk Munzalan Pak. Masuk Munzalan di 2020 awal.
Munzalan itu lembaga yang bergerak di bidang yang zakat, ya? infak, sedekah dan lainnya. Dan sedekah. Di Kota Pontianak memang ada lembaga Munzalan namanya. Dan itu asli budak Pontianak yang buat. Iya betul. Dan sampai satu Indonesia juga. Jadi belajarnya itu dari situ dulu, dari situ, ya. Belajar manajemen, uangnya, zakatnya, ya, pengelolaan keuangan dan lain-lain sebagainya, ya dari situ. Jadi ilmu infaknya dari Ustaz Hidayat, ilmu lembaganya dari Ustaz Lukman yang di Pontianak Munzalan. Jadi alhamdulillah dari situ Ustaz Lukman tuh nyampaikan bahwa kita harus bergerak, nyampaikan kebaikan, bahwa tidak cukup hanya kita yang dapat, tapi juga harus kawan-kawan kita yang dapat juga, Pak. Jadi baru dari situ hati ini mulai resah nih. Tidak bisa nih, aku udah dapat banyak dari sini kan, dapat ilmu yang benar-benar terasa gitu dari infak 5% nih, yang udah saya amalkan selama setahun ini. Betul. Coba ajak kawan terdekat saya, Pak. Mulai dari buat logonya, gerakan infak 5%, dan tulis status itu kan, siapa nih yang mau join di gerakan ini? Insya Allah kita setiap bulan kita distribusi ke panti asuhan ini. Selalu memang kalau ada niat, pasti ada jalan gitu. Betul, Pak. Nah itu ya, there is a will, there is a way gitu. Pasti itu. Siap. Kalau kita udah mulai punya niat kebaikan, kemudian kita mulai coba mempraktikkan walaupun kecil ya, pasti ada jalan untuk bisa menolong kita untuk bergerak ke arah sana gitu. Itu selalu. Nah itu yang terjadi sama Mas Aji. Dan alhamdulillah yang komen cuma satu orang, Pak. Dari banyak nomor nih yang gitu lihat apa nih status WA nih puluhan kan, rupanya yang komen satu orang. Itu kawan dekat saya dari pondok juga, itu Akmal. Akmal itu orang yang pertama yang merespon itu gerakan. Sama-sama anak HKI juga ya? Anak HKI, satu kelas, satu kampus. Jadi beliau yang pertama merespon. Yang tidak ada yang merespon orang-orang selain itu kan. Jadi seminggu kami berdua di grup itu cuma berdua. Jadi awal dari situ, yuk kita ngumpul buat inovasi ini. Alhamdulillah ada 1 orang, 2 orang, 3 orang. Alhamdulillah sekarang di grup sekitar 200 orang ya, Pak. Betul. Tapi memang ide itu pasti akan berkembang kalau mulai kita action. Betul. Kalau masih di dalam tataran ide, dia nggak akan keluar. Malah hilang, Pak. Dia hanya akan berputar-putar di situ. Tapi kalau kita sudah melakukan action sekali, itu akan punya daya tarik, gitu kan? Ada hukum tarik menarik di situ. Ya itu mungkin yang dirasakan lah dari awal-awal dari Mas Aji melakukan gerakan ini. Gitu. Mungkin itu, Pak, yang bisa saya ceritakan tentang awal mula gerakan infak 5% tadi. Karena dari gerakan-gerakan infak 5% ini awalnya itu mendatangi ke siapa, maksudnya untuk menarik misalnya apakah dari lembaga, dari instansi atau dari orang per orang, kemudian penyalurannya kemana saja gitu. Untuk menarik infaknya tadi, Pak. Jadi kawan-kawan semuanya ya. Jadi alhamdulillah kita ini tujuannya bukan ke orang tua sebenarnya, Pak. Ya. Jadi fokus ke anak muda. Anak muda. Karena berarti ini memang sebenarnya punya hal positif karena memberikan edukasi juga sama anak muda. Jadi sasarannya anak muda, sekaligus gerakan ini bisa lebih menyentuh lah ke anak muda gitu ya. Jadi kawan-kawan gerakan infak 5% ini adalah organisasi yang mengedukasi, bukan hanya pengumpulan infak, Pak. Mungkin pengumpulan infak banyak kan di luar sana, tapi kita membuat beda, yaitu mengedukasi kawan-kawan khususnya remaja ataupun anak-anak muda gitu, untuk supaya bisa ngerti, paham dan bisa berinfak gitu, Pak. Tapi mungkin ini yang bisa membedakan dengan lembaga-lembaga infak lain. Kalau lembaga infak lain mungkin hanya menarik menarik dana. Tapi kalau di gerakan infak 5% ini, selain dia menarik dari kalangan anak-anak muda, anak milenial, tapi juga menarik mereka berpartisipasi langsung, ikut diedukasi dulu, kemudian terlibat langsung gitu ya, ikut langsung menyalurkan dan lain sebagainya, tahu langsung sasaran yang harus dituju ini siapa gitu kan. Jadi terbangun semacam edukasi dan action di situ. Nah, itu yang keren dari gerakan ini. Ya, jadi tadi yang pertanyaan Bapak kan tentang siapa sih yang kita agak tadi. Pertama anak muda kan kawan. Jadi mulai dari kawan-kawan terdekat kita. Dari kawan kelas kita, kawan kampus kita, kawan organisasi kita. Dari situ saya ajak, Pak. Dan kawan-kawan yang lain pun ngajak dari situ juga. Betul. Dari kawan tetangga dia yang masih umur muda kan. Betul. Karena kan anak-anak muda ini suka distribusi biasa. Pergi ke jauh-jauh tuh suka. Tuh kan kalau bapak kan dah ngasih duit ya ada. Kalau yang kan pengen tuh kita sekaligus keliling gitu kan, jalan-jalan, tapi kita jalan-jalan sambil berbagi gitu ya. Tidak hanya jalan-jalan kan, tapi ada berbagi. Faedahnya kita berbagi. Ada hal positifnya yang dan ini bagi anak muda justru mereka akan melihat, mereka akan belajar bahwa ada orang-orang yang
sangat membutuhkan gitu kan, terbangun sikap sosial yang peduli, care sama orang-orang. Dan ini memang sikap care ke orang-orang yang kelas menengah ke bawah itu sebenarnya menjadi satu pencegah terjadinya tindak-tindak pidana korupsi misalnya. Karena mereka merasa bahwa ada kelas bawah yang sangat membutuhkan. Itu sebenarnya edukasi yang sangat luar biasa gitu. Jadi untuk apa yang kita distribusikan tadi Pak, yang Bapak tanyakan, jadi ada 3 yang kita fokuskan. Pertama fakir miskin, pertama anak yatim, yaitu kita setiap sebulan sekali itu kita ke panti asuhan, setiap bulan sekali. Berarti kerjasama dengan panti asuhan. Gitu. Udah ada nomor-nomornya kan, kita udah kontak juga. Yang kedua kita fakir miskin. Fakir miskin itu kita lebih ke beras. Beras ya. Jadi itu dana yang dikumpulkan itu kita belikan beras ke tetangga-tetangga masjid. Ya. Betul. Sekarang alhamdulillah baru di Farid Bugis ya, yang kita bagikan itu ada sekitar 6 kepala keluarga yang benar-benar miskin di sana. Jadi kita setiap bulan kita kasih beras. Yang ketiga itu ke Ibnu Sabil. Ibnu Sabil kan orang yang sedang dalam perjalanan. Betul. Jadi di Ibnu Sabil itu kita ngasih minuman gratis ke orang yang sehabis sholat Jumat Pak. Betul. Jadi kan biasanya di sholat Jumat itu banyak orang yang orang luar datang kan. Jadi kita kasih minum gratis gitu. Jadi sekarang baru 3 itu yang kita salurkan ke fakir miskin, Ibnu Sabil dan anak yatim. Oke. Dari program ini gerakan ini sekarang apakah sudah mulai merambah ke arah ingin membentuk yayasan misalnya maksudnya supaya gerakan ini bisa menjadi lembaga yang kuat dari sisi hukumnya. Apakah ada niat misalnya kita harus buat lembaga ini berbadan hukum jadi yayasan misalnya, ada enggak misalnya? Kalau untuk itu pasti ada Pak, karena kita anak HKI ya, anak hukum, Fakultas Syariah, jadi memang harus berlandasan hukum sebenarnya. Setiap pengelolaan dana tadi. Jadi udah lama Pak, udah setahun yang lalu, udah kita pengen kita harus buat yayasan, tapi masih belum sempat. Alhamdulillah sekarang kita jumpa notaris yang bisa mensupport kita. Sebenarnya di notaris itu kan ada fakultas kan ada rekanan notaris juga. Ada juga, Pak. Tapi nanti enggak apa-apa karena udah dapat juga. Yang penting bisa membantu untuk proses administrasi dan prosedur-prosedur untuk bisa menjadi yayasan gitu ya. Alhamdulillah kita dapat yang di luar tadi. Jadi beliau mau mewakafkan profesinya, jadi beliau kasih gratis untuk membuat yayasan itu. Alhamdulillah. Luar biasa. Jadi insya Allah di 2023 kita udah di yayasannya Pak. Nanti akan ada launching itu. Launchingnya. Nanti mungkin ketika sudah menjadi yayasan, berarti yang perlu difikirkan oleh Aji dan kawan-kawan itu adalah bagaimana pengelolaan keuangan itu bisa punya laporan-laporan yang bisa diakuntabilitasi, misalnya secara akuntabilitas bisa dipublikasikan gitu kan. Jadi masyarakat juga tahu uang-uang yang telah diinfakkan itu ke arah mana gitu. Kemudian mungkin juga ya ke depan bisa kerjasama dengan berbagai lembaga instansi, misalnya pegawai-pegawainya yang mau berinfak 5% setiap bulan, kami siap buka talent, buka dan lain sebagainya. Jadi ada pendataan seperti itu mungkin bakal keren gitu kan. Jadi bakal semakin berkembang. Mungkin juga terkait dengan gerakan infak 5% ini tadi selain menjadi yayasan ya kan, kemudian dari segi akuntabilitas laporan keuangannya nanti ke depan juga harus dibuat, kemudian dari segi kerjasama juga. Saya tuh berpikir nanti ketika ke depan sudah semakin berkembang mungkin perlu lah ada beasiswa gitu. Betul. Untuk mahasiswa miskin atau untuk sekolah-sekolah anak-anak miskin yang dia memerlukan beasiswa untuk lanjut sekolah, lanjut kuliah. Itu mungkin ke depan perlu ada ya. Tapi itu adalah cita-cita ke depannya, visi ke depan. Mungkin ada seperti itu. Jadi semakin memperlebarkan sayap gitu kan. Itu luar biasa. Dari Mas Haji ada harapan yang ingin disampaikan? Jadi harapan saya khususnya untuk anak-anak muda, jangan takut miskin untuk ketika kita berinfak gitu. Jangan takut miskin. Karena saya udah buktikan dulu saya kan 5% kan Pak? Iya 5%, tidak 5%. Banyak, 5% aja. Contohnya kawan-kawan ya, misalkan kawan-kawan dapat 100.000. Nah, ini ada hitung-hitungannya. Dapat 100.000 dan dihitung 5%-nya berapa kawan-kawan? Rp5.000. Rp5.000. 50.000, 2.500. Dan yang terkecil itu kawan-kawan pendapatan kawan-kawan itu 2.000. Betul. 2.000-nya cuma Rp100. Jadi walaupun pendapatan kawan-kawan 2.000, tetap kawan-kawan bisa berinfak Rp100 tadi. Dan kawan-kawan akan sama pendapatannya dengan orang yang 1 juta. Misalkan 1 juta berinfak 5%-nya 5
50.000. Nah, dengan kawan-kawan yang pendapatannya 2.000 tadi, yang 100 rupiah, tetap sama. Karena kita hitungannya persenan kan Pak. Nah, jadi kawan-kawan juga sama fadilahnya dengan orang-orang yang infak 50.000, 100.000 tadi. Nah, jadi kawan-kawan yuk coba berinfak 5%, insya Allah kawan-kawan, tidak harus di 5% ya kawan-kawan ya. Kawan-kawan mau di lembaga lain, mau di masjid, mau di langsung ngasihkan ke ke fakir miskin, coba kawan-kawan terapkan amalan ini. Ingat, ini bukan amalan dari Aji, bukan. Ini dari Ustadz Adi Hidayat dan guru-guru beliau. Jadi ini udah benar-benar konkret, udah diamalkan beliau dan juga saya udah amalkan dan benar-benar terjadi. Nanti kawan-kawan bisa cek di IG 5% itu ada video potongan. Ini ada IG-nya di sini ya, bisa dicek di bawah sini. Ada video potongan Ustadz Hidayat tentang amalan 5% ini. Jadi insya Allah kawan-kawan kita ngamalkan ini, hidup kawan-kawan akan berkah, Allah akan mudahkan, Allah akan urusannya Allah selesaikan semuanya. Jadi coba, saya saran coba dulu. Insya Allah ketika udah coba ketagihan. Betul. Saya juga mengajak juga nih pada teman-teman semua untuk gabung dengan gerakan 5% ini gitu kan. Jadi biar lebih ini menjadi gerakan yang di Kota Pontianak ini, lahirnya di Kota Pontianak. Ini luar biasa sekali. Oke, terima kasih Mas Haji. Mas Haji ini udah semester berapa? Semester 11. Semester 11. Berarti insya Allah segera. Insya Allah segera. Skripsinya itu aja. Nah kan udah jadi. Skripsinya sebenarnya bisa tuh, tinggal tentang zakat juga Pak. Tentang itu aja, 5% itu aja dijadikan skripsi. Oke, terima kasih kepada Mas Haji atas waktunya. Faisal Ikhtiners, kita jumpa di episode selanjutnya.